begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Sapti Binianti dengan NIM 085, lalu ada Eksanti Eka Putri dengan NIM 094 dan ada Agiba Akila dengan NIM 122. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perencanaan pengembangan diri. Yuk kita ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pengembangan diri. Dalam perspektif psikologi, pengembangan diri ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan potensi yang dimiliki oleh individu yang mana memang harus dioptimalkan secara efektif. Pengembangan diri ini adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri individu dengan cara meningkatkan potensi berpikir, kepribadian, sosial emosional, serta meningkatkan kapasitas intelektual. Pengembangan diri ini juga bisa diartikan dengan mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impiannya, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi cobaan, serta menjalin hubungan yang baik terhadap sesama. Nah, dalam mengembangkan diri bisa dicapai dengan upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, serta melatih kepercayaan, kepekaan, dan juga kesadaran pada diri sendiri. Nah, gimana sih caranya? Itu bisa dengan mengenal diri sendiri, atau juga bisa dengan bantuan dari orang yang lebih profesional dengan arahan seorang psikolog, konselor, ataupun trainer. Lalu ada tujuan pengembangan diri. Dalam perspektif psikologi kepribadian, tujuan utama dari beragam metode pengembangan diri adalah membentuk kepribadian yang sehat. Tapi di sini kami akan membahas tujuan pengembangan diri menurut Amri. Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, yakni memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan mempelajari potensi, bakat, dan minat, kondisi dan perkembangan individu yang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Jadi, dalam tujuan umum ini, fokusnya adalah di mana memang ada tuntutan dari masyarakat sehingga individu ini harus mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan khusus, yakni menunjang pendidikan individu dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian, di mana memang ada kesadaran dari dalam diri individu tersebut untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya. Lalu ada metode pengembangan diri. Nah, di sini ada beberapa macam metode pengembangan diri. Yang pertama adalah mendengar. Dengan mendengar, seseorang dapat semakin berkembang. Karena apa? Karena adanya informasi-informasi yang telah dia dengarkan dari lingkungan sekitarnya seperti perkataan dari dosen, guru, orang tua, forum, majelis, ataupun banyak hal, sehingga dia dapat berpikir dan juga tergerak untuk melakukan suatu perubahan yang mana itu dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah dengan membaca. Seseorang biasanya itu kan membaca buku, membaca internet, media sosial, koran, yang mana itu akan membuat dirinya menjadi lebih berwawasan, menambah ilmunya, dan di situ ada banyak hal positif yang membuat dirinya semakin berkembang. Lalu yang ketiga adalah menulis. Dengan menulis, dia meninggalkan jejak-jejak di mana dia bisa membandingkan antara tulisan satu dengan tulisan yang lain, di mana itu bisa dievaluasi sehingga dia dapat menentukan di mana dia harus mengembangkan diri. Lalu yang terakhir adalah berbicara. Dengan berbicara di depan umum, berkomunikasi dengan seseorang, itu dapat menambahkan
proses pengembangan diri, karena di situ dia bisa mengemukakan ide-ide, opini yang ada di pikirannya dengan cara berkomunikasi yang baik. Karena kita tahu bahwa memang pemikiran orang itu baik, tapi penyampaian yang salah itu dapat menyebabkan persepsi yang salah, sehingga kita harus bisa belajar untuk berkomunikasi yang baik. Dan itu adalah salah satu metode pengembangan diri agar menjadi lebih percaya diri dan juga menjadi orang yang lebih berani. Ya, yang berikutnya kita akan membahas mengenai strategi pengembangan diri. Ya, untuk strategi perencanaan pengembangan diri bisa kita mulai dengan yang pertama, merencanakan masa depan dengan baik. Ya, karena dengan adanya perencanaan di masa depan, hal itu akan membuat kita lebih terarah dalam melakukan hal-hal yang ada di masa sekarang. Yang kedua, menuliskan tujuan hidup dan mimpi-mimpi. Tuliskanlah segala harapan dan cita-cita yang ingin kita raih dalam hidup agar bisa menjadi motivasi. Tuliskan pada selembar kertas, tempelkan pada tembok sehingga setiap kita melihatnya, ya, kita akan teringat dan lebih bersemangat. Yang ketiga, bisa juga dengan membuat mind map of your life plan. Ya, di sini kita bisa membuat peta rencana masa depan yang mana itu akan lebih memudahkan kita untuk mencapai step by step untuk mencapai tujuan dan goals kita. Yang keempat, melakukan pelatihan. Nah, untuk melakukan pelatihan di sini sebelumnya kita bisa menggunakan analisis SWOT ya yang telah kelompok awal jelaskan. Kelompok-kelompok sebelumnya itu mengenai analisis SWOT, mengenai kekuatan dan kelemahan kita. Ketika kita mengetahui potensi kita apa dan kita bisa mengembangkannya, tentu saja hal itu masuk dalam hal pengembangan diri. Kemudian, Martha Mary McGraw juga menjelaskan dalam bukunya 60 strategi pengembangan diri. Itu ada banyak ya, tapi tidak mungkin dijelaskan semuanya karena terlalu banyak. Jadi ada beberapa yang menjadi poin utama, yaitu menjadi diri sendiri yang khas. Ya, karena ketika kita bisa menjadi diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, fokus pada apa yang kita punya, kita bisa lebih memiliki peluang yang lebih besar daripada kita fokus terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kemudian yang kedua, berkembang terus atau aktualisasi diri, jelas ya. Kemudian mengembangkan talenta menjadi lebih menarik dan bersahabat agar memiliki relasi yang lebih luas. Lalu ada pendapat lain ya, menurut Sulistyawati menjelaskan adanya bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri itu bisa dilakukan melalui yang pertama, kegiatan rutin. Ya, seperti ibadah, senam, pemeliharaan kesehatan atau kebersihan diri ya. Kemudian yang kedua, kegiatan spontan seperti membiasakan berdiskusi dengan teman. Yang ketiga, kegiatan keteladanan. Contohnya bisa seperti belajar setiap malam, sering membaca buku atau jurnal seperti itu. Dan yang keempat, kegiatan terprogram seperti mengikuti seminar, melakukan kunjungan, mengikuti komunitas atau organisasi. Lalu berikutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam perencanaan pengembangan diri. Jadi menurut konsep Sharpening Our Concept and Tools yang dikembangkan oleh Lembaga Manajemen Terapan Tursko, itu ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam upaya pengembangan diri. Yang mana sebenarnya isinya hampir sama dengan hal yang tadi sudah kita jelaskan di awal ya, seperti memperluas pengetahuan, menjalin hubungan baik dengan orang lain, mengelola waktu secara efektif, kemudian rajin beribadah, belajar ilmu agama, berlatih mengumpulkan fakta, berlatih membuat asumsi dan sebagainya. Dan selanjutnya ada menurut Tarmuji bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti mengikuti kompetisi, organisasi, beribadah, mengikuti les, bangun di pagi hari, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu
investasi ilmu pengetahuan, yaitu belajar dari pengalaman, serta berlatih berbicara di depan umum, dan membaca buku dan menulis. Yang ketiga, melatih pengendalian emosi. Yang keempat, yaitu merancang masa depan yang baik, menulis tujuan hidup, mimpi-mimpi, dan buatlah mind map your life peta. Dengan itu akan membantu kamu meraih masa depan yang lebih rinci dan lebih terstruktur. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat pengembangan diri. Yang pertama, yaitu adanya rasa insecure. Perasaan insecure terjadi ketika kamu merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki, sehingga terbiasa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika perasaan insecure itu muncul, maka cepatlah alihkan pikiranmu dengan memfokuskan tujuan yang ingin kamu raih, dan tanamkan rasa percaya diri bahwa kamu layak untuk maju dan berkembang. Yang kedua, adanya rasa puas yang berlebihan, karena orang yang merasa cepat puas akan cenderung lebih malas-malasan, dengan merasa apa yang dia lakukan sudah mencapai batas paling maksimal, sehingga tidak perlu lagi untuk berjuang lebih keras. Padahal, rasa puas secara berlebihan tanpa sadar bisa membuat kita menjadi tertinggal jauh di belakang dari yang lain. Yang ketiga, mudah merasa putus asa. Ada kalanya hidup akan merasakan kesulitan dan kegagalan. Kadang itu membuat kita merasa ingin menyerah. Dengan adanya rasa putus asa atas kegagalan yang telah kita usahakan itu dapat mematikan potensi dalam diri, sehingga perkembangan dalam diri akan terhambat. Yang keempat, pesimis dan merasa tidak mampu. Bagaimana potensi dalam dirimu akan berkembang jika belum apa-apa saja sudah merasa pesimis? Dengan adanya sifat pesimis itulah yang dapat menghambat kamu untuk berkembang maju. Apa yang seharusnya tidak mustahil untuk kamu capai berubah menjadi mustahil karena kamu merasa tidak mampu terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang berhentilah untuk pesimis dan mulailah untuk hidup optimis. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan diri dalam Islam. Pengembangan kepribadian dalam Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memaksimalkan daya-daya insani agar mampu merealisasikan dan mengaktualisasikan diri lebih baik, sehingga memperoleh kualitas hidup di dunia maupun di akhirat. Pengembangan diri merupakan bagian dari misi dakwah Islamiyah dalam mewujudkan masyarakat muslimah yang lebih baik. Pengembangan diri sebagai merupakan aktivitas ibadah demi mewujudkan pribadi muslimah yang ideal dan teladan, dengan akhlak mulia sebagai umat terbaik. Kesempurnaan dan kemuliaan itu capai dengan pedoman yang pada rumusan pengembangan diri yang bersifat ilmiah dan ilahiyah, yaitu dengan berlandaskan teori psikologi dan pengetahuan Islam. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jika kita pahami, dalam surat Al-Isra ayat 70 menjelaskan mengenai kemuliaan manusia serta kelebihan pada diri manusia dari makhluk lainnya. Kelebihan berupa potensi yang ada dalam diri manusia. Tafsir itu dijelaskan dalam penafsiran para musafir yang menjelaskan mengenai makna dan tafsir dari surat Al-Isra ayat 70. Dan dari tafsir Al-Luhab karya Muhammad Quraisyihab juga menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Isra ayat 70, bahwa Allah dengan sumpahnya, sesungguhnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan, dan memberi mereka kebebasan untuk memilah dan memilih. Allah mengangkat mereka dari darat dan lautan dengan alat transportasi yang ditundukkan kepada mereka. Allah ilhami mereka pembuatannya agar manusia dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang semuanya merupakan ciptaan Allah untuk mereka. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.